وعلى أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Hidayah Purwasari yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah karena sampai pada detik ini, pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita segala bentuk kenikmatannya, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan dan kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak baginda Rasulullah hingga datangnya hari kiamat nanti. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan adab-adab Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insyaallah materi kita berkaitan dengan adabul lisan, yaitu adab berbicara, adab menjaga lisan kita. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat lisan, nikmat dapat berbicara. Karena mungkin ada di antara saudara kita, ada di antara ikhwan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka, tidak karuniakan kepada mereka lisan yang kemudian dapat berbicara. Mereka punya lisan tetapi lisannya tidak dapat berbicara, sehingga menggunakan bahasa-bahasa isyarat yang mana bahasa tersebut ya tidak semua orang dapat memahaminya. Maka manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat lisan yang dapat berbicara, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa yang wajib kemudian untuk kita syukuri. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, lisan yang kita miliki ini, sebagian para hukama, orang-orang yang ahli bijaksana mengatakan ya bahwasanya lisan kita ini bisa saja ya, bisa jadi lebih tajam daripada sebilah pisau atau mungkin pedang, sehingga lisan kita ini layak untuk dijaga. Agar apa? Agar kemudian tidak ada seorang muslim pun, seorang muslimah pun, atau bahkan orang-orang non-muslim yang kemudian tersakiti hatinya melalui lisan kita. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ayat ini juga termasuk ayat yang biasanya dibaca dan disampaikan oleh para khutbah di dalam khutbah-khutbah Jumat mereka, selain ayat berkaitan dengan takwa dan hendaknya kita tidak mati dalam keadaan daripada kecuali hanya dalam keadaan Islam, yaitu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi di sini ada sebuah wasiat, yaitu wasiat takwa, yang mana wasiat takwa ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wasiat para pendahulu kita, para pendahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan kemudian juga termasuk wasiat-wasiat yang senantiasa kita sampaikan, disampaikan oleh para khutbah, yaitu wasiat berkaitan dengan takwa. Dan kemarin juga disampaikan oleh Ustaz Abdul Salam ya, bahwasanya di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada baginda Rasul itu adalah jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang ringkas tetapi maknanya luar biasa, begitu luas. Maka seseorang ketika izin kepada kedua orang tuanya untuk misalnya melanjutkan
kuliah di luar kota, maka orang tuanya akan berpesan kepada anak-anaknya ini dan itu, disebutkan semuanya. Berbeda dengan konteks kalamul Arab. Maka orang Arab ketika dimintai suatu nasihat atau bahkan ketika menyampaikan sesuatu hal, mereka mengucapkannya dengan sesuatu yang lebih simpel. Maka sering mereka ketika dimintai wasiat cukup mengucapkan ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ini mencakup semua hal. Ketika seseorang sudah bertakwa kepada Allah, maka akan menjaga lisannya, akan menjaga tingkah lakunya dan lain sebagainya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita semuanya sebagai seorang muslim. Dan kita sudah tahu setiap ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan dengan seksama. Karena pasti nanti akan ada suatu perintah yang Allah inginkan kepada kita untuk dilaksanakan, atau akan ada suatu larangan yang kemudian kita diminta untuk meninggalkan larangan tersebut. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sebagai hambanya untuk bertakwa. Takwa itu secara bahasa adalah al-wiqayah. Hendaknya kita menjadikan antara kita dengan neraka itu suatu penghalang, sehingga kita tidak tercebur atau masuk ke dalam jurang tersebut. Sama ketika Umar bin Khattab mendefinisikan takwa itu adalah seseorang ketika dia berjalan di tempat yang berduri, kemudian dia akan berusaha mencari tempat yang tidak ada durinya supaya dia tidak tertusuk. Sama dengan kita, hendaknya setiap kita ini berhati-hati, tidak kemudian berkaitan dengan rezeki tidak asal ngambil, berkaitan dengan makanan tidak kemudian asal kita makan, tidak, berkaitan dengan pekerjaan tidak kemudian asal kita terima, tidak. Tetapi hendaknya berhati-hati, jangan sampai apa yang kita kerjakan itu mendapatkan laknat dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Wa qulu qawlan sadida. Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, Allah perintahkan kepada kita wa qulu qawlan sadida, dan hendaknya kita mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini adalah juga termasuk ungkapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang luar biasa. Perkataan yang tidak mengandung unsur tipu daya, perkataan yang tidak mengandung unsur kemudian penipuan, kedustaan, ghibah dan lain sebagainya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida. Jadi hendaknya kita senantiasa berucap dengan ucapan yang benar. Makanya nanti kita akan sampaikan sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri, seorang muslim itu ketika dia berucap, ketika dia berkata itu, dia memikirkan terlebih dahulu apa akibat dari ucapan yang akan dia sampaikan. Karena hati seorang muslim itu terletak di belakang lisan seorang muslim itu terletak di belakang hatinya. Sehingga sebelum dia berucap, dia akan berpikir panjang lebar. Jangan sampai kemudian ucapan yang dia sampaikan ini dapat menyakiti kaum muslimin. Yuslih lakum a'malakum, maka diantara faedah, diantara pahala dan diantara ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita kemudian mau bertakwa kepada Allah, kemudian mau juga berucap dengan ucapan yang senantiasa mengandung kebenaran, Allah memberikan janji kepada kita semuanya, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Jadi amal-amal kita ini akan diperbaiki. Kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana amalan yang kemudian layak untuk kita kerjakan dan mana amalan-amalan yang kemudian layak untuk kita tinggalkan. Sehingga kita benar-benar mengerjakan suatu amalan itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dibimbing. Buah dari faedah dari kita bertakwa adalah kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan amalan itu tidak dilihat dari banyaknya. Maka ketika Fudail bin Iyad mengatakan berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum, yang ketika Allah SWT menciptakan kita, menghidupkan dan mematikan, Allah ingin melihat kita ahsanu amala. Yang disebut dengan ahsanu amala di sini bukan kemudian orang yang paling banyak amalannya, tidak, tetapi adalah orang yang
amalannya benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa akhlasuhu, kemudian amalan yang didasarkan atas niatan lillahi ta'ala, dan ini merupakan syarat diterimanya ibadah, ikhlas, kemudian mutaba'atur rasul. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya amalan yang banyak itu tidak kemudian menjadi tolak ukur solehnya seseorang, tidak. Bisa jadi dia beramal dengan amalan yang luar biasa, tapi ternyata tidak ada keikhlasan di dalamnya. Mungkin juga tidak ada mutaba'ahnya, tidak ada tata caranya, tuntunannya dari baginda Rasul, sehingga yang dinilai itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu, amalan yang paling benar, yang mana amalan yang benar itu harus sesuai dengan perintah Rasulullah. Akhlasuhu ya hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka kemarin ketika kita membahas tentang adab thalabul ilmi, hal pertama yang harus diluruskan bagi setiap para penuntut ilmu, pencari ilmu adalah meluruskan niatnya. Jangan sampai dia mencari ilmu untuk kepentingan-kepentingan di luar agama Islam. Itu merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita, tetapi bukan ghayah, bukan tujuan utama. Tujuan kita adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian Allah berikan kepada kita dunia, maka ini fadl, ini karunia, ini kelebihan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada kita, hada min fadli rabbi. Ketika Allah berikan kemampuan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi. Ini merupakan karunia, fadilah yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani, untuk menguji apakah kemudian dengan pemberian tersebut, dengan anugerah tersebut semakin bersyukur atau malah kemudian kufur. Karena kebanyakan manusia ketika Allah telah berikan keistimewaan, kelebihan itu, kebanyakan kufur, lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara janji Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah akan perbaiki amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan menutupi dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya, maka mereka telah mendapatkan kemenangan yang 'azima, yang luar biasa. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi dari ayat yang kita bacakan tadi jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk berucap dengan ucapan yang benar, ucapan yang benar. Kemudian dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Hujurat, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak dari prasangka. Prasangka itu kan ya nanti pastinya akan diucapkan melalui lisan kita. Kalau kita hanya berprasangka saja dalam pikiran kita kemudian tanpa diucapkan, ya itu masih kurang. Sehingga apa di sini Allah katakan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ngerasani itu juga termasuk hal yang kemudian keluar dari lisan kita. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menghindari hal tersebut. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara-saudara kalian. Dikorek, dicari-cari, bahkan yang sudah beberapa tahun yang lalu, bahkan dia sudah meminta maaf pun, kalau orang sudah memiliki rasa hiqd, rasa kedengkian dan kebencian, dia akan tetap mencari kekurangan seseorang yang dia benci. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kita ini saling menggibah. Gibah pun sama termasuk ucapan, berkaitan dengan lisan. Maka janganlah kita saling menggibah, menggunjing, ngerasani saudara kita yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum, maka Allah katakan di antara dosa yang ditimbulkan dari kita melakukan ghibah, melakukan gunjingan itu adalah ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu di antara kita ini suka makan apa? Makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Jadi Allah mengibaratkan orang yang menggunjing saudaranya
menggibah saudaranya itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai. Jangankan menjadi bangkai, sebelum menjadi bangkai pun kita pun akan merasa jijik ketika harus memakan daging saudara kita. Terlebih kemudian Allah permisalkan orang-orang yang berbuat dosa ini seperti orang yang makan daging saudaranya yang kemudian sudah menjadi bangkai. Maka lebih buruk lagi. Artinya apa? Perbuatan ghibah itu, menggunjing saudara kita itu, ngomongi saudara kita itu termasuk dosa yang luar biasa, yang kemudian layak untuk dijauhi. Fakarihtumuhu, maka sungguh kalian akan merasa tidak menyukainya, kalian akan benci terhadap daging tersebut, daging yang telah menjadi bangkai. Wattaqullah, kemudian Allah juga menutup ayat ini dengan perintah bertakwa. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, di antara ayat yang menjelaskan tentang perintah agar kita dapat menjaga lisan adalah ayat di dalam surat Qaf. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ini di antara tugas dari sekian banyak malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Ada di antara malaikat-malaikat tersebut yang kewajibannya, wadhifahnya, tugasnya adalah mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, yang sebelumnya pastinya mereka akan mengawasi kita terlebih dahulu. Allah katakan mayalfidu, apa-apa yang terlafatkan, apa-apa yang terucapkan dari lisan kita, kecuali apa? Setiap dari kita ini memiliki raqibun. Raqib ini sebenarnya bukan nama malaikat ya. Raqib itu bukan nama malaikat. Atidun juga bukan nama malaikat. Karena raqib itu secara makna adalah yang mengawasi. Jadi apa yang kita lafadzkan dari lisan kita ini, maka akan ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi kita. Yang kemudian setelah diawasi, si fulan melakukan tindak misalnya kejahatan, maka akan ditulis. Atid, setelah diawasi, maka tugas dari malaikat tersebut adalah mencatat apakah yang kita lakukan adalah kebaikan atau yang kita lakukan adalah keburukan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tugas dari malaikat, yang mana mereka akan senantiasa mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Bahkan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, sampai-sampai para malaikat itu akan menulis apa yang kita ucapkan, meskipun itu adalah ucapan akaltu, saya telah makan, syaribtu, saya telah minum, bahkan kharajtu, saya keluar rumah, dakhaltu, saya masuk rumah, itu pun akan dicatat oleh para malaikat. Artinya apa? Perkataan yang remeh saja itu oleh para malaikat dicatat. Kapan dikerjakannya, kemudian jam berapa, di mana, itu lengkap sekali. Dan itulah kemudian catatan yang kelak pada hari kiamat akan Allah berikan kepada kita. Apakah kita kemudian menerimanya dari tangan kanan kita, atau kemudian kita akan menerimanya dengan tangan kiri kita, dari depan atau kemudian dari belakang. Inilah catatan-catatan amalan yang dirangkum, bahkan ditulis oleh para malaikat, sehingga Allah meminta kepada kita agar kita dapat menjaga lisan kita, tindak tanduk kita. Karena malaikat itu tidak kemudian dapat alpa, tidak ada kemudian malaikat lupa mencatat kebaikan si fulan, atau mungkin malaikat lupa mencatat keburukan si fulan, tidak. Jadi para malaikat akan senantiasa sigap, akan mencatat semua amal kebaikan kita. Jadi kalau kita lihat ucapan beberapa anak-anak di sekeliling kita ini, itu ucapannya sudah kemudian tidak baik. Dapat kita katakan ucapannya termasuk ucapan yang jorok gitu. Itu baru anak-anak selevel mereka, ucapannya kemudian sudah tidak baik. Nah ini kalau kemudian mereka sudah masuk dalam sinnu balik, umur balik, maka mereka akan dicatat amal kebaikan mereka, ucapan mereka. Nah ini, sehingga apa kita ajarkan kepada mereka ya tentang ucapan-ucapan yang baik. Inilah pentingnya menanamkan adab kepada anak-anak didik kita. Sebelum menanamkan ilmu kepada mereka, kita tanamkan adab. Sebelum kita tanamkan adab, kita tanamkan iman terlebih dahulu. Maka ketika iman sudah ditanamkan, maka insya Allah adab tersebut akan lebih mudah.
Kalau adab sudah tertanam, kemudian ilmu pun akan lebih mudah didapatkan. Kemudian di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan juga benar-benar beriman kepada hari kiamat, falyaqul khairan, hendaknya kita berkata yang baik. Berkata yang baik. Ini sesuai dengan ayat yang kita bacakan, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah perkataan yang baik. Atau kalau kemudian tidak ada perkataan yang baik layak untuk kita ucapkan, kata Nabi SAW, au liyasmut, maka hendaknya kita diam. Maka diam ini termasuk sesuatu yang diperintahkan, manakala kemudian tidak ada kebaikan sama sekali yang dapat kita ucapkan. Tetapi pastinya ada kebaikan-kebaikan yang layak untuk kita ucapkan. Sehingga Nabi katakan kepada kita, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Artinya akan ada ucapan-ucapan kebaikan yang layak untuk kita sampaikan kepada saudara kita. Tidak mungkin tidak ada. Tetapi kalau kemudian benar-benar tidak kita mendapati suatu ucapan yang layak untuk kita sampaikan, nah sudah, kita diam saja. Kita diam saja. Karena orang itu kadang termotivasi berucap dengan ucapan yang tidak baik karena ada dorongan. Entah karena kita dicaci maki, entah karena kita diejek, entah karena kita mungkin dipukul, maka dengan adanya hal-hal tersebut kita termotivasi untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, di sini. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan suatu ucapannya, suatu ungkapan yang kemudian ungkapan tersebut belum jelas baik kebenarannya atau mungkin kebohongannya, sehingga apa? Ketidakjelasan tersebut bisa jadi mengakibatkan hamba yang berucap tersebut tergelincir ke dalam jurang neraka, yang mana kata Nabi SAW, jurang neraka tersebut luasnya antara ma bainal masyriq wal maghrib, bahkan lebih jauh dari antara maghrib dan masyriq, antara timur kemudian antara timur dan barat. Nah ini, jadi jangan sampai kemudian ucapan yang kita sampaikan kepada saudara kita ini dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam yang jauhnya itu lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Tirmidzi. Nah, di dalam hadis yang kita bacakan tadi memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak benar itu mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam siksa yang amat pedih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Maka kebalikannya, orang-orang yang senantiasa berucap kebaikan yang dapat menjaga lisannya, akan Allah hadiahkan kepada mereka surga yang juga luasnya itu antara langit dan bumi. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah pentingnya kita sebagai seorang muslim menjaga lisan kita. Lisan kita ini meskipun dia tidak memiliki tulang, tetapi tadi sangat berbahaya. Bahkan dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Artinya di sini ngeri, ketika kita tidak dapat mengerem lisan kita, maka bisa jadi akan mendatangkan sesuatu keburukan kepada kita sendiri. Berapa banyak orang yang kemudian diamuk masa oleh orang lain karena lisannya yang tidak dijaga, baik yaitu di forum terbuka atau kemudian di media sosial atau dengan tulisan-tulisan kita. Karena sekarang tidak harus kemudian kita berucap dengan lisan kita, tidak. Bisa jadi dengan tulisan-tulisan tangan kita ini dapat kemudian menyebabkan sebuah permusuhan antara kaum muslimin. Para jamaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla,
Hasan al-Basri, seorang tabi'in, berkata, kanu yaqulun, dahulu kala para salaf berkata, inna lisanal mu'min wara'a qalbihi, sesungguhnya lisannya seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Artinya apa ya? Dia akan melihat terlebih dahulu apakah ucapan yang akan disampaikan ini baik atau tidak. Maka sebelum dia menyampaikan, dia akan menimbang-nimbang terlebih dahulu. Fa idza arada an yatakallama bi syai'in, maka seorang mukmin itu apabila dia akan berucap sesuatu ucapan, tadabbarahu biqalbihi, maka dia akan mentadabburinya, akan mengkajinya terlebih dahulu. Tsumma amdahu, kemudian kalau ternyata hal tersebut adalah suatu kebaikan, dia akan sampaikan. Dia akan sampaikan kepada orang lain. Dia akan ucapkan perkataan tersebut. Wa inna lisanal munafiqi, sedangkan lisan ataupun ucapan orang-orang munafik itu amama qalbihi, berada tepat di depan hatinya. Jadi dia tidak melihat kanan kiri, tidak. Jadi langsung istilahnya ya, bablas. Apa yang dia lihat kemudian diucapkan, dan dia tanpa melihat apakah itu kemudian dapat mendatangkan kebaikan ataupun tidak. Fa idza hamma bi syai'in amdahu bilisanihi wa lam yatadabbaru biqalbihi, dan apabila dia menginginkan sesuatu untuk diucapkan, maka dia langsung mengucapkan begitu saja tanpa mentadabburinya, tanpa mengkajinya dengan hatinya dia. Jadi tidak ada kompromi terlebih dahulu dengan hati dia. Ini adalah lisan orang-orang munafik. Kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di sini kita juga diperintahkan dari ucapan Hasan al-Basri, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita. Kita kunci lisan kita untuk tidak berucap kecuali hanya kebaikan saja. Makanya tadi kalau tidak ada kebaikan, ya sudah, kita lebih baik diam. Karena bisa jadi diamnya kita itu akan dapat mendatangkan begitu banyak kebaikan. Sedangkan bisa jadi omongan kita atau berbicaranya kita itu dapat mendatangkan banyak madarat atau bahaya, baik kepada diri kita sendiri terlebih kepada orang lain. Wafatul lisani katsiratun khatiratun, dan di antara bahaya dari yang ditimbulkan oleh lisan kita, dari ucapan kita itu sangat banyak sekali. Khatirah, dan kemudian berbahaya. Maka di antara bencana yang ditimbulkan dari lisan kita ini, al-kalamu fima la ya'nihi, yaitu segala bentuk ucapan yang tidak mendatangkan faedah sama sekali. Ini juga termasuk bahaya dari lisan kita. Jadi ketika kita berbicara pada sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, ini mendatangkan bahaya. Maka kita dilarang untuk kemudian membuat seseorang itu tertawa dengan ucapan kita yang kemudian diimbui dengan tipu daya atau mungkin kebohongan. Maka Nabi katakan, celakalah seseorang yang membuat seseorang itu dapat tertawa tetapi kemudian diimbui dengan ucapan-ucapan yang dusta. Jadi kalau kita lihat di beberapa tayangan di televisi ya, baik kemudian itu komedi atau stand up komedi, itu kebanyakan dari mereka yang mereka inginkan dari ucapan yang mereka sampaikan adalah tawa dari para hadirin, sehingga mereka rela mendatangkan beberapa kisah, beberapa cerita, beberapa kejadian yang mungkin tidak benar apa adanya, bahkan bisa jadi jauh dari kebenaran, tetapi mereka tidak pernah memandang hal tersebut. Yang mereka lihat adalah bagaimana supaya mereka dapat tertawa, mereka dapat tersenyum, atau bahkan mereka cinta kepada kita. Maka di sini kita dilarang untuk mengucapkan sesuatu hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Al-kalamu fima la ya'nihi. Kemudian di antara hal yang lainnya adalah wa fudulul kalam. Fudulul kalam itu adalah banyak berbicara. Ini juga termasuk hal yang dilarang di dalam agama kita. Karena mengapa? Fudulul kalam ini, banyak berbicara ini dapat kemudian menghantarkan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, okelah pertama kali kita berbicara dengan sahabat kita, teman tongkrong kita, adalah hal-hal yang baik. Lama-kelamaan nanti akan membicarakan tentang temannya sendiri, nanti akan membicarakan orang-orang di sekitar dia. Inilah diantara bahaya yang kemudian ditimbulkan dari banyak berbicara.
Akan tetapi ketika banyak berbicara ini adalah sesuatu faedah yang dapat mendatangkan manfaat seperti zikir, ya, maka ini diperbolehkan. Maka di antara hal yang dapat menjadikan hati kita ini keras, kemudian jauh dari kebaikan adalah banyak berbicara. La tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian banyak berbicara kecuali zikir. Jadi kalau kita zikir ini termasuk hal yang dianjurkan. Baca Quran termasuk zikir. Boleh kita berzikir, baca Al-Quran dari maghrib kemudian sampai malam, dilanjut sampai subuh. Atau mungkin kita berbicara hal-hal yang berfaedah, seperti halnya kita duduknya di majelis ini juga termasuk hal-hal yang berfaedah. Tetapi kalau kemudian kita berbicara pada hal yang tidak bermanfaat tadi, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam, karena sesungguhnya banyak berbicara min ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, dapat mengeraskan hati, sehingga hati seseorang dapat menjadi keras, bahkan bisa menjadi mati. Karena hati seseorang itu dibagi menjadi tiga, ada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih yang dimiliki oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Ada nanti qalbun marid, hati yang sakit, yang mana hati ini dimiliki oleh orang-orang munafik, di mana orang munafik memiliki kebencian, kedengkian kepada kaum muslimin yang lainnya. Kemudian ada juga nanti qalbun mayyit, hati yang sudah mati, yaitu hatinya orang-orang kafir. Nah, hati seorang muslim ini dapat kemudian menjadi hati yang sakit dan kemudian juga dapat menjadi hati yang mati manakala kemudian ucapan yang dia keluarkan dari lisannya ini tidak mengandung unsur zikir kepada Allah sama sekali. Kalau kemudian ucapannya ya ucapan tadi kotor, ucapan tidak baik, maka ini dapat menjadikan hati seorang muslim itu menjadi mati, keras, sehingga ketika disampaikan suatu kebaikan, disampaikan suatu nasihat itu tidak didengarkan. Bahkan bisa jadi kita diolok-olok, menyampaikan kebaikan kita malah yang kemudian dikucilkan. Ini karena ada masalah di dalam hatinya. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena mati. Terlebih kalau kemudian orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah sama sekali, baik itu sholat, baik kemudian zikir, lisannya tidak pernah zikir. Maka Nabi beritakan kepada kita, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah, hendaknya lisan kita ini senantiasa basah, tidak kering dari zikir kepada Allah. Dan zikir subhanallah sekali, banyak sekali ya zikir. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la ilaha illallah, ada baca Quran, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir setelah sholat. Nah ini, berapa banyak orang-orang di antara kita yang kemudian habis sholat itu tanpa zikir langsung kemudian pergi meninggalkan masjid, padahal ada tuntunan dari baginda Rasul untuk kemudian kita zikir. Nah ini, jadi hendaknya kita senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bahaya yang ditimbulkan dari lisan kita adalah ghibah. Tadi ghibah itu adalah membicarakan seseorang yang tidak ada di hadapan kita. Ghibah dari kata ghaib. Kalau kita membicarakan seorang yang ada di depan kita, ini namanya bukan ghibah, tapi mencaci maki, mencela, atau mungkin ngece. Tapi kalau ghibah itu orang yang kita bicarakan harus tidak ada di hadapan kita, atau mungkin tidak mengetahui kita. Yang kita sampaikan di dalam ayat tadi, Allah katakan orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah seperti orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah busuk, daging saudaranya sudah busuk. Nah ini ghibah. Jadi kita tidak boleh. Ketika Nabi katakan kepada sahabatnya, atadruna mal ghibah, wahai para sahabat kalian, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi katakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Jadi saudara kita kalau kita mengatakan hal ini dia tidak suka. Dzikruka akhaka bima yakrah. Qila fara'aita in kana fi akhi ma aqul ya Rasulullah, bagaimana seandainya yang saya bicarakan tentang saudara saya tersebut benar-benar nyata adanya. Kita bukan merekayasa, kita tidak mengada-gada, tapi benar apa adanya ada di saudara kita.
Maka kata Nabi SAW, apabila benar apa yang kita ucapkan, itulah yang disebut dengan ghibah. Kalaupun kemudian yang kita bicarakan tidak sesuai dengan realita, faqad bahattahu, maka kita telah membuat sebuah kedustaan kepada saudara kita. Kita telah mengada-ngada sesuatu yang tidak dimiliki oleh saudara kita. Ini diantara bahaya ghibah. Maka kita dilarang. Ya, meskipun ada beberapa ghibah yang kemudian diperbolehkan di dalam syariat kita. Di antaranya ada 6 ya, ada 6 sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ghibah yang diperbolehkan itu ada 6. Jadi tidak kemudian semua ghibah itu diharamkan. Ada beberapa kondisi, ada beberapa hal yang kemudian ghibah menjadi diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian apa? Wan namimah. Juga di antara bahaya dari lisan kita yang dapat ditimbulkan adalah dengan kita melakukan namimah. Namimah itu adalah adu domba. Kita menyebarkan isu yang tidak baik dari satu saudara ke saudara yang lainnya sehingga terjadi permusuhan. Dan ini mungkin dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, tetapi kata Nabi SAW itu termasuk dosa yang besar. Maka tak kala Nabi SAW dengan para sahabatnya melewati sebuah kuburan, lewat di antara dua kuburan, Nabi kemudian berhenti. Nabi berhenti, kemudian apa? Nabi mengambil sebuah pelepah kurma yang kemudian beliau belah menjadi dua, lalu ditancapkan pelepah kurma tersebut di atas masing-masing dari kuburan tersebut. Maka para sahabat yang merasa heran lalu ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut?" Maka di antara jawaban Nabi SAW, sesungguhnya aku telah mendengar bahwasanya kedua penghuni kuburan ini tengah disiksa. Jadi ini merupakan bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul, di mana Rasul dapat mendengar siksa dari penghuni kubur sedang disiksa. Kemudian Allah memberikan perintah kepada malaikatnya untuk mengkabarkan. Di antara hal yang menyebabkan mereka disiksa di dalam kubur, yang pertama ini disebabkan karena an-namimah. Fakana yamshi bin namimah. Dia senantiasa menyebarkan tadi mengadu domba, sehingga terjadi permusuhan antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Wa amal akharu fakana layastatiru min bauli. Sedangkan yang kedua ini adalah seseorang yang tidak dapat memastikan kebersihan dari air kencing yang dia keluarkan. Baik dia karena tidak membersihkan air kencingnya dengan air yang suci, atau mungkin dia membersihkan tetapi tidak memastikan kalau ternyata ada di antara percikan-percikan air kencingnya tadi yang kemudian mengenai pakaian dia. Yang itu adalah sesuatu yang najis. Kemudian kita pakai sholat, kita pakai sesuatu hal yang lainnya. Ini diantara hal yang dapat menyebabkan pelakunya menjadi tersiksa di dalam kubur. Maka Nabi tadi mengambil pelepah kurma, seraya berkata, la'allahu yukhaffifan ma lam yaibasa. Saya berharap semoga penduduk kubur ini dapat teringankan siksanya sampai kemudian kedua pelepah ini kering. Dan ini juga merupakan bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul, di mana beliau dapat meringankan di antara siksa-siksa yang Allah berikan kepada penghuni kubur, yang mungkin kemudian diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, ya kita taburkan di atasnya dengan bunga atau mungkin suatu hal yang lainnya, kita siramkan air sebagainya. Padahal ini adalah sesuatu kekhususan yang Allah berikan kepada baginda Rasul yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Para jemaah insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah diantara hal yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insyaallah akan kita sampaikan dan kita sambungkan pada pertemuan yang selanjutnya, masih berkaitan dengan adabul lisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan marilah kita tutup majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.